Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin sedikit bicara tentang Islam dan sains ya. Penggunaan kata sambung dan itu sebetulnya enggak tepat. Sains itu termasuk dalam Islam. Kan sejak perkara nasab ini, kubu Balawi itu berusaha apa ya, memfalsifikasi sains, tapi dengan cara naratif aja, bukan dengan cara saintifik. Ya, begini, dalam pandangan kami, Muslim yang berkecimpung di sains, itu dasarnya Islam itu sebetulnya ada tiga. Boleh juga sumber hukum juga tiga. Pertama tentu saja Quran, kedua hadis, ketiga sains. Kenapa orang mempertentangkan ketiganya? Sebetulnya yang mereka pertentangkan bukan Quran, hadis lawan sains. Itu tafsiran mereka terhadap Quran dan hadis lawan sains. Kan begitu kan? Tafsirnya suka-suka mereka. Beda orang yang berkecimpung di saintifik karena aturannya bahwa dia boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Yang bukan saintis mungkin nggak kena peraturan itu. Politisi aja contohnya ya. Mereka boleh bohong, kalau bohong nggak boleh salah. Beda dengan saintis kan? Jadi begini, kenapa Nabi waktu menjelang akhir hayatnya itu memberi wasiat kita, insya Allah akan selamat kalau berpegang pada dua pusaka, satu Quran, dua hadis. Kenapa yang nomor tiga enggak bilang sains? Itu justru kehati-hatian Rasulullah. Ini interpretasi saya ya. Saya bukan ahli hadis ataupun ahli tafsir. Setelah Rasulullah wafat, otomatis tidak ada ayat Quran lagi yang turun. Kodifikasi baru dikumpulkan pada zaman Khalifah Utsman. Kemudian ya otomatis hadis sudah nggak ada yang turun lagi. Kodifikasi bahkan jauh setelahnya, saya lupa berapa puluh tahun setelahnya. Kemudian timbullah ilmu tafsir, ilmu hadis. Itu kan ilmu menafsir. Hadis dan ilmunya dan hadis dan Qur'annya sendiri. Itu bukan sebuah ilmu, itu bahan untuk diolah oleh ilmu tafsir, ilmu hadis. Ya kan? Rasulullah berhati-hati untuk tidak mengatakan sains. Karena apa? Rasulullah itu nabi, rasul, bukan saintis. Baginda mengakui ada orang lain yang lebih ahli dalam bidang sains. Contohnya Rasulullah itu pernah memberi advis salah tentang pertanian. Ya akhirnya disuruh nanya ke ahli pertanian. Ya kan? Dan kedua, Rasulullah itu cerdas loh. Alur berpikirnya ilmu agama dengan ilmu sains itu beda. Ilmu agama wahyu hadis turun duluan, kemudian diinterpretasikan, diterapkan. Artinya itu deduktif. Ilmu sains itu buktinya diturunkan Allah, manusia mempelajarinya, dilihat trennya, diambil kesimpulannya, diformulasi rumusnya, baru diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi proses pencarian kebenarannya induktif. Kalau ilmu agama deduktif. Kan begitu? Nah masalahnya buat umat Islam sebagian ya, apalagi yang kolot pekok gitu,
Ketika seakan-akan bertentangan, mereka memilih agama saja, Quran atau hadis saja, itu pun menurut tafsiran mereka, kemudian menyalahkan sains. Padahal bangsa yang mengabaikan sains itu udah jelas bangsa pecundang, kalah oleh bangsa yang lain. Padahal ya, kita ini diberi Allah otak yang kemampuannya bisa hipertrading, multitasking, bahkan ketika fakta-faktanya berlawanan, bisa tetap kita pelajari dua-duanya. Kan gitu. Yes, paling kelihatan ini Muhyiddinnya si Ahmad bin Yuya Aventador itu menghubung-hubungkan antara evolusi dengan DNA yang untuk nasab ini. Kemudian nyatut nama Charles Darwin. Kalian tahu Charles Darwin itu meninggal abad ke-19 Masehi. DNA itu ditemukan Watson Crick tahun abad ke-20 Masehi. Jadi Charles Darwin itu nggak pernah bahas DNA sama sekali. Watson Crick juga nggak pernah bahas evolusi. Karena bukan minatnya mereka. Mereka cuma menemukan bahwa protein yang membentuk rambut kita, mata kita, kemudian kita jadi mancung atau pesek, itu ternyata dikode dari DNA itu. Itu yang mereka temukan, mereka nggak sains itu pencapaiannya step demi step, bukan loncat ngawur macam Muhyiddin. Nggak becus satunya, loncat satunya. Nggak becus lagi ke sana lagi. Belajar itu bertahap. Makanya antar dokter itu kelihatan misalnya dokter yang A diteruskan adik kelas B, naiknya sedikit demi sedikit tuh, nggak spektakuler, tapi kontinu. Jadi kalau kita mampu berpikir hal-hal yang bertentangan antara sains dan agama, kita tetap mempelajarinya karena Allah memberkahi ini. Kita mampu berpikir yang bertentangan. Satu hal kalau tentang sains itu proses. Proses. Contoh, ketika Allah menciptakan Adam, ya, habis dari tanah, ditiup nyawa, kun fayakun, jadi manusia, Adam itu pertama. Itu kalau mereka mikirnya kayak apa ya? Maaf kalau teman-teman yang beragama Hindu, kayak Dewi Parwati nyiptakan itu loh, nyiptakan Ganesha. Tanah demek-mek sebul jadi. Mereka tafsirannya kun fayakun itu mungkin cuma 1 nanodetik gitu ya. Padahal kan bisa ditafsirkan lain. Kun fayakun itu kalau berlaku 1 miliar juga apa masalahnya? Karena Allah itu tidak terpengaruh waktu. Menciptakan manusia dalam 1 nanodetik, mau menciptakan manusia dalam 1 miliar tahun, prosesnya dari mulai DNA, dari mulai tanah kemudian jadi DNA. Tanah itu untuk jadi DNA kan prosesnya sudah panjang banget ya. Kan DNA itu berapa molekul itu? Harus ada air, segala macam. Kebanyakan kita kan dari mikirnya dari tanah jebul jadi manusia hidup dalam waktu sekejap. Tapi kita apa nggak pernah mikir bahwa Allah menciptakan manusia ini dari tanah sampai manusia yang sempurna, misalnya diciptakan dalam 100 juta tahun, 200 juta tahun, 300 juta tahun, itu nggak ada masalahnya buat Allah. Benar-benar nggak ada masalahnya buat Allah. Allah itu tidak terpengaruh waktu. Makanya dalam penciptaan
eh, alam semesta ini, kadang Allah menyampaikannya itu dengan bahasa yang dimengerti oleh umatnya sesuai sesuai apa sesuai pengertian umatnya waktu itu. Seperti saudara-saudara kita Yahudi yang agamanya apa yang kitanya memang lebih tua. Itu alam semesta diciptakan 6 hari, gitu ya. 6 hari. Padahal kalau di umat di kita sekarang umatnya Rasulullah sudah tahu kalau hari itu rotasi bumi 24 jam. Allah itu belum menciptakan apa? Sebelum menciptakan bumi, menciptakan langit dulu, menciptakan bintang-bintang dulu, menciptakan air dulu, menciptakan atom-atom dulu kayak gitu. Baru nanti terakhir bumi baru manusia. Jadi ketika Allah menciptakan alam semesta, namanya hari aja belum bertentu, satuan waktu hari itu belum. Tapi untuk menjelaskan kepada waktu itu umatnya Nabi Musa, nggak ada diksi yang lebih baik daripada hari. Kemudian ketika umat Nabi Muhammad dinyatakan satuannya bukan lagi hari, masa. Itu artinya Allah pun menyukai pembaruan gitu loh. Sesuai kemampuan nalar umat ketika wahyu itu diturunkan. Dan itu putih Allah sendiri juga gak terpengaruh waktu. Suatu hari 1000 tahun buat kita ya, 1 juta tahun itu nggak ada ngaruhnya buat Allah. Allah itu tidak terpengaruh waktu, walaupun pernah bersumpah demi masa ya. Tapi Allah sendiri sebagai Khalik itu nggak terpengaruh waktu. Jadi kalau saya bandingkan kita yang masih suka belajar gitu ya, walaupun sepintas bertentangan dengan agama, itu artinya otak kita itu kalau kelas mikroprosesor gitu ya, itu setara Xeon dulu, prosesor Xeon yang paling enggak 4 core, 1 atau 2 core mikir agama, yang 2 core sisanya mikir sains. Tapi Mukibin yang seperti itu, otaknya cuma 1 core, cuma buat hidup aja, buat layak hidup, bukan hidup layak. Begitu bertentangan mereka ribut. Padahal kalau dipikir-pikir, yang diseret-seret kemarin kan masalah evolusi dengan DNA. Charles Darwin tuh nggak pernah bicara DNA, karena pengamatannya kan berdasarkan morfologi fosil. Berdasarkan morfologi burung-burung itu. Beliau meninggal abad ke-19, belum ada ilmu DNA. Watson dan Crick juga sama. Dia tahunya cuma nemuin DNA aja, nggak mikir yang lain-lain. Dan orang-orang yang matematikanya masih setara kera itu terus gabung-gabungkan tanpa bisa menjabarkannya. Memang ada evolusi yang dikaitkan dengan DNA, tapi itu proses, masih lama nyimpulkannya. Dan mereka yang mau belajar demi proses yang sekian panjang itu, akhirnya jadi bangsa maju. Coba kalau bangsa Indonesia ngikutin pemikiran para habaib ini, nggak mau belajar biologi molekuler, apa kita nggak jadi budaknya bangsa Barat, bangsa Asia Timur? Gimana mau makmur, maju aja enggak? Jadi untuk anak-anak kalian, saya akan mengulang ini adalah dawuhnya Mbah Kiai Mustafa Bisri ya. Waktu itu ditanyai di Kick Andy tentang Mas Ulil, mantunya itu ya. Kenapa dibiarin jadi Islam liberal gitu ya. Jawabannya apa?
orang itu kalau belajar itu bisa salah. Tapi kalau dia terus belajar, dia akan mendapat kebenaran. Beda dengan orang yang nggak mau belajar, nyari kebenaran sih udah nggak mau, gimana dapat kebenaran. Jadi bersyukurlah kalian kalau diberi Allah otak yang multi course, banyak inti, bisa dipakai berpikir hal-hal yang berlawanan gitu ya. Karena insinyur itu kan bikin prosesor banyak core itu kan niru otak manusia tadi. Kemudian cara berpikirnya akhirnya dibuat lebih mirip lagi dengan otak manusia yang namanya artificial intelligence itu. Jadi saya berharap kalian mendidik anak itu yaitu walaupun agama dipelajari setengah core gitulah, setengah dari jumlah core kalian. Sains itu juga dipelajari. Kita kalau nggak belajar evolusi, nggak tahu berapa banyak penyakit yang dapat kita temukan gara-gara kita belajar evolusi. Banyak penyakit yang kita ketahui gara-gara belajar evolusi itu. Contohnya, ada binatang yang kebal dengan penyakit imunodefisiensi. Itu karena evolusi mereka berinteraksi dengan virus imunodefisiensi. Ya akhirnya nanti suatu saat kita bisa bikin pengobatan seperti itu pada hewan itu, pada manusia. Satu contoh, banyaklah contohnya kalau kalian gali. Karena itu kalau ingin kita itu baru berapa tahun merdeka, 45, 100 tahun saja belum. Level pengaruh setara Sriwijaya aja belum. Sriwijaya itu kan dari awal berdirinya sampai runtuhnya 700 tahun. Majapahit sekitar 200 tahun. Indonesia itu kita harapkan seperti kata Buya Syafi'i Ma'arif, masih tetap ada sampai paling enggak 2 hari menjelang kiamat. Tapi untuk memastikannya, Indonesia ini kan harus jaya. Slogan Indonesia Merdeka itu sudah enggak cukup. Indonesia itu harus maju, Indonesia jaya, mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa hebat di dunia. Bangsa Cina, bangsa Jepang itu kan sekarang masuk bangsa maju. Makannya sama-sama nasi, kenapa kita nggak bisa? Makanya kalau sampai para Balawi ini sampai membuat orang tidak mau belajar sains gara-gara membelain nasab mereka. Mereka nggak cuma parasit buat nasab keturunan Imam Ali, bahkan bagi bangsa ini pun mereka itu juga jadi parasit. Ya gitu aja teman-teman, tetaplah belajar. Kalau mungkin yang sudah berumur, belajarlah yang kalian sukai. Ya misal kalau sudah pensiun kan bisa belajar bertani, belajar beternak dengan lebih serius. Misalnya dulu kalau belajar asal beternak bisa memahami parasit yang ada di perut hewan itu. Seperti itu. Sepanjang kita hidup, belajarlah. Kadang belajar salah itu wajar, tapi jangan gara-gara salah terus kita berhenti belajar. Dan memang enggak semua ilmu itu bisa kita pelajari, enggak muat. Kalau saya lemah dalam ilmu agama, ya biar saudara saya seperti Mas Kiai Fuad itu atau Mas Rumel Abbas itu yang belajar agama. Jadi kalau saya butuh bertanya untuk memastikan, saya bisa bertanya ke mereka. Tapi ketika kalau mereka bertanya tentang sains ke saya bisa ngitung buat mereka, mereka nggak mampu ngitung. Karena hidup itu sesuai sesuai wahyu Allah. Manusia itu kan diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kan agar saling mengenal dan saling tolong menolong dan saling berkompetisi dalam kebaikan, gitu kan ya. Karena saling tolong menolong, kita saling melengkapi. Kenapa kita saling melengkapi? Karena dari kita nggak ada yang sempurna.
Kita terpaksa belajar sesuai dengan bakat kita. Ini jadi masalah kalau kita nggak mau belajar. Apa dari diri kita yang dipakai untuk melengkapi kehidupan orang lain, untuk menolong kehidupan orang lain. Gitu aja teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.